Shalom, Assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Jane Lifu, berikut identitas saya. Nama lengkap saya Jane Neke Lifu dengan NIM 202489044255. Saya mahasiswa PPG calon guru pada tahap 1 2025 LPTK Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Negeri Air Bulan. Lebih tepatnya pada kelas 4 SD pada mata pelajaran IPA dengan materi panca indera beserta fungsinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu para asesor. Selamat menonton dan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana semangatnya? Semangat bisa. Ulangi lagi yang kompak. Sekali lagi. Mana semangatnya? Semangat bisa. Iya. Semangat bisa berarti semangat belajar dan bisa belajar. Baik, hari ini terima kasih karena sudah semangat untuk belajar. Hari ini Ibu Guru akan kasih pembelajaran yang sangat menarik sekali supaya anak-anak juga tidak bosan dan tentunya pasti akan menyenangkan. Dan sesuai dengan informasi kemarin Ibu Guru sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang panca indera dan fungsinya serta bagaimana cara merawat panca indera. Baik, sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Cira, silakan. Cira boleh di depan sini supaya kelihatan teman-teman dari belakang juga. Lihat Cira, silakan berdoa. Teman-teman juga berdoa semua. Sebelum kita memulaikan mata pelajaran hari ini, Kita berdoa sesuai keyakinan kita berdoa sesuai dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cira, silakan duduk. Baik, sebelum Ibu Guru masuk di dalam pembelajaran di hari ini, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian atau mengabsen. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini daripada Ibu harus mengabsen satu persatu? Baik, kita cek yang tidak hadir saja. Yang tidak hadir hari ini Revi dan Junifer. Berarti hanya 2 orang yang tidak hadir di saat pembelajaran hari ini ya. Sisanya hadir semua. Baik. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru mau bertanya. Saat kalian dari rumah tadi, suara apa yang kalian dengarkan dari jalan sampai tiba di sini? Suara-suara apa saja? Burung. Apa lagi? Mesin motor ya. Apa lagi? Musik. Suara mesin sensor. Ada lagi? Suara manusia dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Dan mungkin itu hanya sebagian suara yang kita dengarkan. Masih banyak lagi suara-suara yang lain di luar sana. Nah, selain suara, apalagi yang kalian lihat? Nah, setelah kita dengar suara, paling tidak kita tahu apa yang sumber suara itu. Nah, adik-adik lihat apa dari jalan sana? Lihat manusia, lihat pohon. Nia lihat apa? Lihat apa? Lihat orang atau manusia. Apa lagi? Nah, masih banyak lagi yang pastinya apa yang kita lihat ya. Ada ayam dan sebagainya. Nah, iya, masih banyak lagi. Itu hanya sebagian kecil atau hanya sebagian saja yang kalian bisa lihat di sana ya.
serta suara-suara tadi yang Ibu Guru bilang. Ada macam-macam suara. Ibu Guru saja perjalanan dari rumah ke sini dekat, Ibu Guru dengar juga ada banyak suara. Ada dengar orang bercerita, ada dengar motor, suara burung, sama dengan anak-anak ya, karena kita tinggal di desa ya itu saja yang kita dengarkan. Tidak ada suara kereta api, tidak ada suara pesawat dan sebagainya. Hanya itu suara yang kita dengar. Nah, anak-anak, pembelajaran di hari ini yang diharapkan untuk kalian adalah setelah belajar ini maka anak-anak bisa satu, perhatikan di sini Sinar dan teman-temannya, kalian bisa mengidentifikasi 5 panca indera yang tadi sudah disebutkan ya. Ada 1, telinga, mata, hidung, lidah dan kulit. Kemudian kalian bisa menjelaskan fungsi spesifiknya atau misalnya contoh, Ibu kasih contoh. Ratu bisa tahu apa fungsi mata. Ya, itu contoh ya, melihat. Itu adalah tujuan pembelajaran. Yang berikut, sebentar nanti ada pekerjaan kelompok. Yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan bahwa nanti ada pembagian kelompok ya. Ya. Nanti Ibu Guru akan bagi kelompok. Makanya kemarin Ibu Guru mau ada kelompok belajar begini supaya di dalam kelas ini kalian sudah memahami bahwa nanti kerja kelompok itu seperti apa. Secara teknisnya nanti Ibu Guru jelaskan di saat setelah pembagian kelompok. Baik. Kemudian setelah menyajikan hasil kerja kelompok, terakhir tujuan pembelajaran adalah anak-anak bisa mensyukuri. Sekali lagi Ibu Guru mau bilang, anak-anak bisa mensyukuri punya kelima panca indera. Sekali lagi, setelah kalian mempelajari semua itu, tujuan yang terakhir adalah kalian bersyukur atau mensyukuri punya 5 panca indera. Bisa ini? Bisa. Oke. Baik. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Adalah tugas anak-anak agar bisa mengetahui atau memahami materi di hari ini melalui tujuan pembelajaran. Baik. Di sini Bu Guru akan memperkenalkan atau mau kasih lihat kepada kalian beberapa gambar ya, yang mungkin kalian dari rumah tadi tidak lihat, tetapi di sini Ibu Guru akan sajikan untuk anak-anak yang mungkin saja kalian pernah lihat, bukan di hari ini tapi di hari-hari yang lain. Baik, perhatikan di slide ini. Nah, ini dia gambarnya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini gambar pemandangan yang di dalamnya ada pelangi, kemudian ada pohon, ada rumah, dan lain-lain ya. Ada beberapa objek di situ. Nah, kemudian Ibu Guru punya gambar juga. Nah, ini adalah kendaraan roda 2 atau biasa kalian sebut atau kita sebut dengan motor. Nah, ini adalah 5 panca indera yang ada di tubuh manusia. Mungkin kita tidak bisa melihat mata sendiri. Kita hanya bisa melihat mata teman. Nah, di sini hanya gambar saja, yaitu gambar hidung, gambar mata, gambar tangan, tetapi di dalamnya itu yang mau diperlihatkan adalah kulit, kemudian gambar telinga dan lidah. Nah, ini adalah beberapa gambar menarik yang tentu saja adik-adik
kalian bisa bayangkan, sekali lagi, kalian bisa bayangkan kalau di dalam katong kehidupan sehari-hari ini katong sing bisa melihat sesuatu yang indah seperti ini, pelangi. Katong sing bisa lihat, bisa fokus dulu di sini. Lala, bisa fokus dulu di sini. Kalian bisa bayangkan di dalam ketumpuk kehidupan sehari-hari, ketum sing bisa lihat pelangi. Sinar, bisa fokus di sini. Saya bisa dengar suara teman. Saya bisa dengar suara mama papa di rumah. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Indira, kalau Indira tidak bisa dengar suara siapa saja di rumah, tidak bisa mendengar suara teman, tidak bisa mendengar suara guru, kira-kira perasaan Nandira seperti apa? Perasaannya seperti apa? Sepi, sedih, apalagi? Lala? Iya, yang pasti itu adalah hal yang tidak nyaman, yang tidak enak. Dan kita tidak bisa melihat pelangi, tidak bisa melihat wajah mama dan papa, tidak bisa melihat wajah teman, guru. Itu adalah hal yang tidak enak atau tidak nyaman, sama. Ya anak-anak, alangkah baiknya adalah kita bisa mendengar, bisa melihat, kemudian juga kita bisa meraba teman pegang, kita bisa pegang kalau kita punya tangan, ya, dan kulit. Itu adalah hal yang menyenangkan. Oke. Coba Ibu Guru mau bertanya dulu. Ini sekedar motivasi untuk kalian. Kira-kira anak-anak bersyukur tidak punya panca indera yang lengkap? Bersyukur. Karena tidak semua orang bisa punya 5 panca indera yang lengkap. Ada yang punya telinga saja, tetapi iya, ada juga yang tidak punya mata atau tunanetra, tetapi kalian di sini semua punya mata atau panca indera melihat, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian lidah dan sebagainya. Perhatikan dulu di sini, ya. Sebentar baru bermain ya. Oke. Coba perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik gambar atau objek yang ada ini supaya sebentar bisa, misalnya ada pertanyaan atau anak-anak punya imajinasi tentang bagaimana gambar ini. Semua perhatikan gambar ini sambil membayangkan bahwa kalian berada di sini, di pemandangan ini. Bisa? Ya, coba perhatikan gambar ini. Semua yang mengantuk pun harus perhatikan ini. Lala masih mengantuk, Lala? Tidak? Silakan diperhatikan dulu gambar yang ada di slide. Sudah diperhatikan? Kira-kira apa yang Sinar bayangkan tentang gambar ini? Indah, apa lagi? Cantik. Kemudian nyaman di sini. Ya? Nia, Tri, semua perhatikan di sini. Ya. Tri, tadi Sinar sudah jawab bahwa gambar ini indah. Kalau menurut Tri, indah tidak gambarnya? Indah. Tri, yang Ibu Guru tanya ya. Perhatikan saja di sini ya. Melinda, perhatikan di sini.
Tri, berarti Tri punya jawaban yang sama ya. Gambarnya indah, cantik, apalagi kira-kira? Kalau kita tinggal di sini nyaman tidak? Nyaman. Karena mau bilang air ada, rumah ada, dan bisa melihat pemandangan yang indah. Ada pelangi, pohon, sungai, dan yang lain-lain. Baik. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu Guru sampaikan di saat ini, Ibu Guru akan bagi kelompok. Ya? Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1 karena tempat duduk ini tidak berjauhan dan supaya lebih efektif, Ibu Guru akan bagi sesuai dengan tempat duduk. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2 4 orang, dan di belakang kelompok 3. Baik, dipersilakan masing-masing untuk mengambil tempat atau memperbaiki tempat duduk, buat sedemikian rupa sehingga bisa kondusif untuk bisa jadi satu kelompok. Pelan-pelan saja. Ya, lebih simpel meja dikasih seperti itu. Baik. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 ada 5 orang. Sudah berapa ya? Iya, 5 orang ya. Ayo silakan Ibu bantu biar cepat. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok tentukan ketuanya masing-masing. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Cira. Kalau kelompok 2? Sinar. Kalau kelompok 3? Tri. Berarti kelompok 1 ketua kelompoknya Cira, kelompok 2 ketua kelompoknya Sinar, dan yang ketiga siapa? Tri. Nah, baik. Nah, sesuai dengan kelompok, Ibu Guru akan bagi lembar kerja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perhatikan di sini masing-masing kelompok. Nih, Bu Guru ada petunjuk. Nah, di sini ini adalah objek yang perlu maksud Ibu Guru panca indera yang harus kalian pilih. Setelah kalian perhatikan di sini, setelah kalian pilih panca indera di antara 5 ini, baru kalian bisa mengisi lembar kerja kelompok ini. Perhatikan kelompok 3. Kelompok 3. Perhatikan di sini. Jadi di sini kolomnya kelompok ini, kolom ini diisi nama kelompok. Contoh kelompok 1 berarti tulis kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tulis kelompok 2. Kemudian kelompok 3 juga demikian. Nah, di kolom yang kedua ini adalah nama kelompok. Jadi Cira dan teman-temannya tulis semua nama kelompoknya ya. Mulai dari Cira, terus teman yang lain, Ratu, Noela, dan yang lain. Ada 4 orang. Berikut juga demikian dengan kelompok 2 ya. Sinar dan teman-temannya tolong isi nama kalian di sini. Begitu juga dengan kelompoknya Tri ya, kelompok 3. Nah, kemudian di sini objek yang diamati. Nah, objek yang diamati nanti Guru bagi lagi. Jadi ini kelompok 1 memilih yang mana? Antara ini hidung. Oh iya, berarti langsung Cira sebagai ketua kelompok ya, mata. Panca indera mata untuk dijadikan
penelitian. Kelompok 2, pilih lidah. Baik. Kelompok 3, pilih panca indera hidung. Berarti hidung, mata, dan lidah. Baik, karena sudah ditentukan masing-masing punya panca indera yang akan dijadikan penelitian, mari perhatikan di kolom yang berikut ini. Di sini akan kalian isi contoh. Ibu guru kasih contoh kelompok 1. Nah, misalnya ini kelompok 1. Kalau kalian amati ini, kalian bisa amati contoh misalnya motor ya. Tulis di sini motor. Motor warna apa? Bentuknya seperti apa? Apa yang kalian lihat di motor ini? Apakah ada bannya? Dan yang lain-lain ya. Bentuk motor. Apa yang kalian amati ini, itu yang kalian isi di sini. Bisa? Objek yang diamati. Silakan. Cira? Iya. Di kolom yang pertama di bawah objek yang diamati, misalnya motor, tulis motor ya. Kemudian bentuk motor, warna motor, motor punya 2 ban, punya 2 spion dan yang lain-lain. Kalau misalnya yang dipilih motor. Bisa? Nah, itu berlaku untuk kelompok 1. Baik. Untuk kelompok 2, karena kalian punya panca indera yang dipilih adalah lidah, berikut beberapa objek yang harus diteliti. Ini ada objek yang harus diteliti oleh kelompok 2. Guru taruh sekali di sini. Guru langsung bagi supaya masing-masing kelompok meneliti. Bawang akan diteliti oleh kelompok 3. Ibu langsung bagi saja kelompok 1. Silakan. Objeknya akan ini silakan kalian teliti karena kalian meneliti panca indera hidung ya. Berarti kalian bisa ambil ini lalu hirup objeknya, apakah dia punya ciri khas atau aroma seperti apa. Nanti kelompok 3 yang teliti ya. Mulai dari bawang merah, kemudian objek yang kedua bawang putih, kemudian lemon. Hanya di cium atau dihirup. Oke. Nah, kelompok 2 karena mau diteliti indera rasa, berarti harus dirasa. Ini ada garam, ada gula, ada lemon. Berarti gula rasanya apa? Lemon rasanya apa? Garam rasanya apa? Warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Silakan ditulis di kolom ini. Tulis, misalnya gula warna putih, gula rasanya manis, itu contoh ya. Iya. Sini gula, kemudian garam dan lemon. Oke? Sudah bisa dipahami? Sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, silakan dilakukan penelitian objek yang ada di depan mata masing-masing. Kerjasama, yang namanya kelompok tuh harus kerjasama. Diskusi masing-masing kelompok.
ada masalah? Bisa paham kan penjelasan ibu tadi? Ini nama kelompok, kemudian nama kelompok, objek yang diamati. Ini ada beberapa objek, silakan dipilih. Mau buah, mau kendaraan, mau pemandangan. Iya. Sudah kelompok 2? Iya. Jadi setelah ini, perhatikan di sini. Setelah ini, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 juga presentasi. Ya. Bentar ya. Iya, mangga. Gimana Tri? Iya, ini nama kelompok benar. 5 orang kok. Lala, Tri, Debbie, Mia, Devi. Ini objeknya dia mati. Coba ambil objek itu lalu masing-masing. Ya, coba. Baunya seperti apa? Menyengat atau kalau mau teliti bawang putih dulu di sini, bawang putih. Nah, diskusi kelompok ya, masing-masing sudah. Devi bilang iya, bawang putih, bawang merah, lemon. Silakan. Sudah? Coba itu. Hasil percobaan. Tulis di sini hasil percobaan, misalnya menurut kelompok kami, kelompok 2, bahwa gula itu dia pada umumnya warna putih. Mungkin ada yang warna kuning, menurut kelompok putih tetap, dan gula itu tetap rasanya manis. Iya betul. Betul, tak suka. Tri, kenapa? Kenapa? Tri bodoh. Tidak boleh, ayo kerja sama. Yang namanya kelompok itu harus kerja sama. Kenapa Devi bilang apa? Tidak boleh ya. Devi bikin muka bagus-bagus sedikit. Coba ibu dulu ya, senyum. Mana semangatnya tadi? Ya. Semua boleh kasih masukan Tri. Tri bukan berarti ketua kelompok lalu bisa mau isi terserah Tri. Jadi teman-teman juga harus kasih masukan ya. Tri, bisa ini? Iya. Kalau Devi bilang apa, pertimbangkan. Kalau benar tulis di situ, karena Devi juga anggota kelompok. Bisa ini? Oke, sudah ya kelompok 3. Ini buah. Kira-kira kelompok ini bilang ini buah. Buah jeruk. Lemon. Nah, aku dekat-dekat sini supaya bisa diskusi. Pindah dekat di sini. Iya. Mana itu? Hasil percobaan. Jadi coba misalnya kelompok 2 bilang gula itu jelaskan. Jadi gula itu putih. Ada umum gula itu warna putih dan rasanya semua gula itu manis misalnya. Kemudian lemon itu ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Tapi semuanya asam. Lemon digunakan untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Gula juga. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang gula. Gula itu, temanku Melinda itu kalau senyum itu kayak gula. Manis. Gitu. Bisa? Itu contoh ya, itu tes contoh. Tapi kembalikan kepada kelompok lagi. Kira-kira apa yang menjadi konsep pemikiran kelompok tentang penelitian objek-objek ini? Oke? Kelompok 1 bisa?
Iya, hanya 5 objek saja. Ikut ini. Kalau tidak perlu lagi sistem. Oke? Ada lagi? Semua harus rasa. Melinda sudah rasa gula. Iya, rasa supaya tahu dirasa. Kan indera pengecap lidah tuh. Kelompok 3 itu Indra Devi. Indra apa tadi? No, ini yang dipilih oleh kelompok. Iya, berarti menghirup atau mencium. Jadi ini tidak dirasa ya, karena kalian pilih adalah indera penciuman. Berarti dihirup atau dicium. Oke, sudah? Ada lagi? Bertanya tidak apa-apa, daripada tulis nanti baru keliru atau memahaminya keliru, mendingan bertanya. Alpukat, nama buat, oh? Iya. Nanti di sini baru penjelasannya. Alpukat itu rasanya, hasil percobaannya misalnya. Alpukat itu menurut kelompok kami, alpukat itu warna hijau. Kalau sudah masak, dia tetap warna hijau. Tetapi, iya hijau tua. Itu karena penglihatan ini pakai indera melihat. Kalau pelangi itu ada warna-warni, merah, kuning, hijau. Iya, mengecap harus dirasa, bukan cuma dicium. Rasanya bagaimana? Tidak, begitu sudah. Iya, itu rasanya bagaimana? Enak, tetapi rasa ini tulis di sini. Sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, mari kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Angkat kursi kotak di sini, lalu dorong presentasikan. Teman-teman dari kelompok 1, kelompok 3 dengarkan. Semua kelompok berada di sini. Tidak, kelompok 3 masih di sana, masih ada linknya. Tidak boleh begitu, Dira. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan. Silakan. Iya, pertama perkenalkan dulu, baru setelah itu baca hasil percobaan objek yang diamati. Ketua kelompok bertanggung jawab untuk silakan. Selamat sore teman-teman. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang panca indera rasa, yaitu lidah. Halo teman-teman. Kelompok 2 2 akan mempresentasikan
presentasikan hasil kelompok. Ini kenapa yang guru mesti bilang lagi? Ayo kelompok 2 bisa. Presentasikan. Iya, hasil kelompok 2. Silakan. Hasil kelompok 2. Bacakan hasil kelompoknya. Kelompok yang lain, dengar sini kalau ada tanggapan, pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Silakan. Gula warnanya putih dan manis. Jangan lihat ibu, lihat ke teman-teman. Garam warnanya putih, rasanya asin. Lemon Asin. warnanya kuning, bumbunya asam. Iya. Penggunaan. Sudah hasil percobaannya? Jangan lihat ibu, lihat ke teman-teman. Hasil percobaannya? Gula itu manis, garam itu asin, lemon itu asam. Iya. Itulah guna dari indera perasa atau lidah. Mereka objek yang diteliti ini bisa diketahui bagaimana rasanya karena kita punya lidah. Itu menurut kelompok 2. Baik, dipersilakan kepada kelompok 1 atau 3 untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Tri. Ya, masih duduk. Mau berikan pertanyaan atau? Mau berikan pertanyaan? Silakan. Silakan bertanya kelompok 1. Iya, mau bertanya? Jangan malu-malu. Jika mau bertanya, silakan. Nanti kelompok 2 yang menjawab. Dipersilakan. Kalau tidak bertanya berarti kelompok 2 guru anggap bahwa sukses. Menurut hasil penelitian mereka baik-baik. Hasilnya baik. Silakan, Cira. Iya, disilakan kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Dari tadi persilakan dulu. Pakai berdiri. Silakan. Kami dari kelompok 1 mau bertanya, garam rasanya seperti apa? Asin. Ya, kelompok 2 silakan menjawab. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau garam itu rasanya asin. Sekali lagi sampaikan kepada kelompok yang bertanya bahwa menurut kelompok kami garam itu rasanya asin. Karena tadi sudah jawab jadi guru lagi. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok Pakai berdiri. Yang menjawab saya yang lain dulu. Kami dari kelompok 2. Kelompok 1 yang bertanya perhatikan di sini. Silakan. Kami dari kelompok 2 menyatakan garam itu asin. Iya, menjawab karena sudah lakukan penelitian bahwa garam itu rasanya Asin. asin. Bisa kelompok 1? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, berikan silakan. Jadi tidak lagi main-main, kalau bertanya silakan. Kalau tidak bertanya silakan duduk. Lemon terserah. Pada kelompok asam atau tidak. Iya, kelompok 3 tadi mungkin tidak menyimak, jadi mereka tidak dengar yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi tidak apa-apa, silakan menjawab. Itu lemon rasanya asam atau tidak menurut kelompok 3? Menurut kelompok 2, maaf. Silakan. Menurut dari kelompok 2, lemon itu rasanya asam. Asam. Apakah dari lemon yang rasanya manis? Tidak ada. Ada juga, ya? Ya. Mungkin menurut kelompok 3 ada, tetapi kelompok 2 bilang tidak ada. Itu hanya kelompok 2. Oke, baik. Masih ada lagi? Masih ada yang bertanya? Silakan Desti. Kalau bertanya angkat tangan, itu bertanya, bukan mau langsung duduk. Ada? Gula itu Silakan. Devi tidak boleh malu-malu, ayo
boleh malu-malu, harus berani. Kami dari kelompok 3 mau bertanya. Perhatikan yang dulu, perhatikan saja pekerjaan. Kami dari kelompok 3, silakan. Tidak usah tertawa, tidak ada yang bikin lucu-lucu di depan ini. Tri, duduk saja, nanti Devi yang bertanya. Kami dari kelompok Langsung saja saya mau bertanya ini. Kalau tidak bisa panjang lebar seperti itu. Coba silakan langsung. Saya mau bertanya saja. Tentang apa itu kelompok 3 Devi? Gula. Silakan, bertanya ulang-ulang. Saya beritahukan gula itu manis seperti senyum saya. Iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Walaupun dengan pertanyaan yang sudah dijawab tadi, tapi mereka tetap semangat untuk kasih jawaban. Dan itu menurut Ibu Guru luar biasa, karena walaupun tadi sudah dijawab, kelompok yang lain tidak fokus, ditanyakan kembali tetap dijawab. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok mana lagi yang siap? Ya, kelompok 3. Berarti kelompok terakhir adalah kelompok 1 ya. Ayo cepat. Iya, cepat-cepat. Waktunya tidak banyak untuk mempresentasikan. Nia, Devi, ayo menyesuaikan cepat. Satu orang di sini. Yang lain menyimak. Kelompok 2, kelompok 1 menyimak. Silakan. Ketua kelompok. Tidak usah lihat ibu. Tadi sudah ada contoh dari kelompok 2. Tahu bagaimana cara mempresentasikan? Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tahu hasil penelitian kami. Tidak pakai tertawa. Iya, silakan. Objek yang diamati bawang putih. Yang lain lihat di sini. Iya. Bagaimana menurut kelompok 2, kelompok 3 hasil penelitiannya dari indera penciuman ya? Itu bawang putih dia aromanya seperti apa atau baunya bagaimana? Kita biasa bilang begitu toh. Baunya pedis, harum-harum pedis. Terus objek yang berikut bawang merah. Ayo pakai berdiri supaya teman-teman yang lain juga bisa perhatikan. Kelompok 1 perhatikan sini. Iya. Bawang merah. Tadi bawang putih sudah, sekarang bawang merah. Sekarang lemon. nah, bawang merah baunya bagaimana? Aromanya bagaimana? Pedis. Pedis dan harum. Kurang lebih sama ya. Kalau lemon, objek yang ketiga. Lemon baunya seperti apa? Aromanya bagaimana? Itu tidak dirasa. Kan kalian cuma hirup toh. Bagaimana itu kira-kira Tri? Rasanya bagaimana kalau menyengat ya? Menurut menyengat tapi bukan menyengat bau tapi menusuk ya begitu. Kira-kira gitu ya. Gambaran aromanya begitu. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Beri kesempatan untuk kelompok yang lain bertanya. Kan duduk di sana, masih menjawab pertanyaan. Kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Lemon itu asam atau tidak? Manis atau tidak? Harus. Jangan dengan yang lain. Lemon itu iblis. Perhatikan di depan kan. Kalian mencium rasanya di mana? Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3 menjawab. Harum tapi harum. Maksud kelompok 2, dari mana kalian tahu
bau lemon itu gitu ya. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalian tahu bahwa lemon itu baunya tuh menyengat, menusuk-nusuk tuh bagaimana caranya? Tadi bagaimana sampai kelompok 3 bisa tahu lemon tuh baunya menyengat? Itu yang agak Bagaimana? harum banget kayak Iya. baru kayak Iya. kayak dia seperti dia. Jadi kelompok 3 itu mereka tahu karena mungkin tadi kalau lemon itu tidak diremas dulu, dia tidak keluar airnya, itu tidak akan terbaunya, betul toh? Jadi diremas dulu, paling tidak biar tidak keluar airnya, tetapi dari situ bisa langsung dicium baunya. Kira-kira begitu ya kelompok 3 ya? Ya. Bisa dipahami kelompok 2? Kelompok 2 bisa pahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kelompok 1 ada pertanyaan? Masih ada nggak kelompok 2? Guru, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 1 dulu baru kelompok 2 ya, masih di tempat dulu. Kami dari kelompok 1 mau bertanya. Silakan ketua kelompok. Merah dan bawang putih rasanya Baunya sama. baunya sama. Apakah ada perbedaan atau tidak? Silakan. Sama Sama tapi beda. tapi beda. Tapi dasarnya oh itu Iya. Silakan dulu Cira. Luar biasa kelompok 1 berusaha untuk tetap menjawab. Jadi masuk kelompok 1, kelompok 3, maaf kelompok 3. Bawang merah dan bawang putih itu sama karena sama-sama bawang ya. Tapi untuk baunya bawang putih dan bawang merah itu ada beda ya. Bawang merah itu sangat menyengat. Siapa yang di rumah pernah bantu mama kupas bawang? Nah, iya turun tangan. Yang mana yang lebih ini? Kalau kita hirup dia lebih pedis itu yang mana? bawang merah. Bawang merah. Berarti perbedaannya di situ ya. Bawang merah lebih menyengat, sementara bawang putih tidak terlalu menyengat atau tidak terlalu pedis ya untuk baunya. Baik, untuk kelompok 2 silakan kesempatan yang kedua. Kami dari kelompok 2 ingin Silakan. bawang merah aromanya seperti apa? Iya, aromanya. Kira-kira gambaran aroma bawang merah itu seperti apa? Pedis dan harum. Dan harum. Iya. Jadi kembali lagi kelompok 1 bilang bahwa bawang merah itu rasanya pedis. Ulang lagi, pedis dan menyengat ya. Bisa kelompok 2? Bisa. Baik, mungkin itu saja pertanyaan. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekali lagi aplaus yang semangat untuk kelompok 3. Silakan kembali kelompok 3. Kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan Cira sebagai ketua kelompok. Ini kami dari kelompok 1 mau menjelaskan Silakan. bahwa alpukat kalau Baca saja, jangan menghiraukan teman-teman. kalau masa dia berwarna hijau tua rasanya asam manis dan dia memiliki yang sangat Yang lain menyimak supaya sebentar tidak tanya lagi kembali pertanyaan yang sudah dijawab. rasanya agak asam dan kulitnya orange.
Sudah? Ya, silakan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan terkait dengan hasil pengamatan oleh kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 2 silakan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Mangga rasanya seperti apa? Iya, menurut kelompok 2. Mangga rasanya manis. Masih ada lagi? Kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3. Anggur rasanya seperti apa? Silakan kelompok 1. Alpukat rasanya manis dan pahit sedikit. Iya, menurut kelompok 1. Silakan duduk kelompok 3. Sudah, Cira? Ada lagi pertanyaan? Baik, kelompok masih ada? Bisa ada ini. Silakan bertanya. Sudah diri. Baby, iya baby mau bertanya, silakan baby. Bertanya ke kelompok 1 dan BI. Iya. Terima kasih baby sudah kasih pertanyaan. Kelompok 3 silakan jawab. 1. Anggur rasanya seperti agak asam. Asam manis. Ada yang rasa anggur? Sudah. Iya. Berarti kurang lebih semua sudah tahu toh. Ada yang tahu, ada yang belum. Silakan duduk kelompok 1. Bertanya dengar sini. Kelompok 3. Jadi begini, Tri dan kawan-kawan, tadi pertanyaan sudah bagus sekali karena kelompok sudah berani untuk mau bertanya ke kelompok 1. Tapi pertanyaannya kurang tepat. Kenapa? Kenapa ditanya rasa buah? Kan ini kelompok 1 bukan sedang meneliti rasa. Mereka tidak memilih panca indera lidah. Mereka memilih panca indera mata. Mereka hanya bisa lihat, meneliti objek mana yang menjadi pilihan. Jadi di sini Cira dan teman-teman meneliti. Coba Ibu lihat dulu, tadi sudah dibaca. Ada alpukat, anggur, jeruk, dan apa lagi nih? Mangga. Berarti hanya buah-buah yang diteliti. Mereka tidak lagi mengecap ini. Jadi pertanyaannya jangan bilang anggur rasa apa, buah jeruk rasa apa. Anggurnya warna apa? Iya benar. Kalau sudah tua, sudah masak, sudah matang, itu anggur mungkin dia warna apa kalau kelompok meneliti. Bisa kelompok 3? Kelompok 3 lihat sini bisa? Bisa. Nah, kelompok 2 bisa? Bisa. Oke, sudah kelompok 1? Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Silakan kembali ke Iya. Baik semua, terima kasih karena sudah kerja kelompok dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang semua perhatikan di sini. Sekali lagi, tidak usah hiraukan. Iya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Devi, Ibu Guru bilang jangan hiraukan ke sana. Perhatikan di sini ya. Nah, sekali lagi kita manusia itu mempunyai 5 panca indera. 5 panca indera. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 lidah, 5 kulit. Nah, ini adalah pengertian alat indera supaya kalian tahu indera
indra, jangan indra, habis itu sila, keliru dengan Pancasila dengan panca indra. Yang kita pelajari adalah panca Indra. iya. Alat indra adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima dan merasakan rangsangan dari lingkungan. Lingkungan kita tinggal ya, rumah, di mana saja. Nah, manusia memiliki 5 alat indra yang dikenal sebagai satu tadi sudah disebutkan ada mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Kemudian, nah, ini adalah indra penglihatan mata. Begini bagian-bagian mata. Ada otot mata, ada bola mata, ada saraf mata. Alat tambahan mata yang lain, kalian bisa lihat teman punya mata, bisa juga lihat di sini. Alis mata, fungsinya adalah melindungi mata dari keringat. Kemudian ada kelopak mata. Mana kelopak mata? Nah, ini ya, semua punya toh. Semua punya kelopak mata? Iya. Kemudian bulu mata. Semua punya bulu mata? Iya. Ya. Ini sudah ada jelaskan bagian-bagiannya. Baik. Berikut. Nah, ini bagian-bagian mata. Ada kornea, iris, pupil, lensa, retina dan saraf Devi. Bisa perhatikan dulu di sini? Devi. Nanti setelah itu ya, perhatikan dulu, bantu ibu dulu ya. Bisa? Supaya Devi, kalau Devi bisa bantu ibu dan memperhatikan di sini, maka Devi akan menjadi anak yang pintar ya. Belajar mengendalikan diri dari hal-hal seperti itu. Jangan dengan hal seperti itu terpengaruh. Karena Devi bersyukur Devi bisa berada di sini dan Devi bisa belajar ya. Daripada yang ada di luar lalu mengganggu. Bisa Devi? Baik. Ini adalah bagian-bagian mata. Kemudian kita ada pada alat indra yang terlalu cepat ini. Nah, kedua yaitu telinga. Telinga itu ada telinga luar, telinga tengah, di dalamnya ada bagian-bagiannya, kemudian telinga dalam. Bisa ada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Itu adalah bagian dari telinga. Baik. Perhatikan di sini. Ada terlalu cepat ini slide. Nah, ini adalah indra ketiga oleh kelompok 3 tadi. Indra penciuman, yaitu hidung. Nah, ini bagian-bagian hidung. Tadi Ibu sudah sebutkan sebelumnya di gambar yang kalian perhatikan. Pertama tadi ada rambut hidung, selaput lendir, tulang hidung, saraf pembau, dan yang terakhir adalah saraf pembau yang mengirim bau tadi ke otak, sehingga otak menerima itu dan bisa tahu bahwa ini memang baunya menyengat, ini baunya harum, baunya busuk dan sebagainya. Bisa? Bisa? Nah, ini ada penjelasannya. Sinyal ke otak bisa, perhatikan dulu di sini. Melinda bisa? Baik. Ini adalah bagian-bagian hidung yang berikut. Perhatikan di sini dan cara kerjanya. Bagian-bagian hidung terakhir, keempat, indra pengecap rasa yaitu lidah. Tadi oleh kelompok berapa? 2. Nah, panca indra lidah atau indra pengecap adalah kemampuan untuk merasakan berbagai macam rasa. Lidah memiliki bagian yang berperan dalam merasakan rasa manis, ada asam, asin, pahit, dan yang lain-lain. Ini adalah bagian lidah yang sudah ditunjuk nganga bagian mulut, supaya kita bisa lihat semua ya bagian-bagian lidah. Berikut ini terakhir adalah indra kulit atau peraba. Tadi Ibu bilang apa? Peraba. Indra peraba adalah kemampuan, coba bantu Ibu baca dulu. Indra peraba adalah kemampuan untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit melalui kulit. Coba Ibu kasih contoh di satu. Sakit. Nah, berarti yang rasa nih kulit, bukan daging di dalam, tapi kulit. Itu adalah fungsi dari kulit atau indra peraba.
anak-anak, peran panca indera dalam katong kehidupan sehari-hari. Penglihatan yaitu mata. Mata fungsinya adalah membaca, menikmati pemandangan. Tadi kalian sudah sebutkan. Bisa melihat ini, bisa nonton HP, bisa lihat orang dan sebagainya. Bisa melihat pemandangan, bisa mengenali buah-buah, ya, warna-warninya dan sebagainya. Itu dari mata. Kemudian ada pendengaran, yaitu membantu kita untuk berkomunikasi. Bagaimana kita menjawab orang kalau kita tidak dengar dia, apa yang dia katakan? Otomatis kita butuh telinga atau pendengaran untuk bisa berkomunikasi. Bisa dengar musik dan yang lain-lain. Kemudian ada indera pencium, yaitu hidung, ya. Demikian juga hidung bisa digunakan untuk mencium aroma, mengenali jenis makanan, serta mendeteksi bau. Dan masih banyak lagi jenis atau guna dari hidung. Kemudian perasa atau lidah. Kita bisa makan makanan pedis, makanan manis, asam, itu karena punya lidah atau perasa. Kemudian yang terakhir adalah indera peraba. Tadi Ibu kasih contoh tadi di ratu. Ibu cubit sedikit ratu, aduh sakit. Karena kita punya kulit. Baik. Bagaimana cara merawat? Kita punya indera-indera ini. Coba satu orang kasih contoh dulu cara merawat indera mata itu bagaimana? Caranya bagaimana? Kelompok satu untuk merawat mata. Jawab saja dari tempat duduk. Malam itu tidur cepat. Jangan terlalu lihat HP, karena HP itu punya sinyal cahaya, bukan maksud Ibu bukan sinyal tapi cahaya radiasi yang bisa merusak mata. Kemudian cuci muka secara teratur, hindari menggosok terus mata. Biasanya kalau ada barang jatuh, gosok sampai mata merah, itu berbahaya ya. Jangan gosok, nanti bisa menyebabkan iritasi. Kemudian masih banyak lagi yang lain-lain. Itu adalah cara merawat panca indera mata. Kemudian yang lain, hidung. Bagaimana cara rawat hidung? Jangan terlalu korek-korek hidung. Nanti luka, bisa iritasi. Kemudian lidah, sikat lidah. Ada yang sikat lidah? Iya. Sikat lidah adalah salah satu cara merawat lidah. Telinga, siapa yang suka korek-korek telinga? Tidak. Ya, ini dia bahaya. Kita harus rutin mengorek telinga. Itu salah satu cara merawat indera pendengaran atau telinga. Bagaimana merawat kulit? Yang Ibu tiap hari bilang itu di sekolah mandi, ya? Iya, pakai skincare, tapi bukan skincare yang bikin kulit itu rusak. And body, menjaga kelembapan dari sinar UV maksud Ibu ya, supaya tetap putih. Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ini dan bisa melakukan itu di rumah ya. Bagaimana pentingnya kita mensyukuri panca indera yang Tuhan sudah kasih ke kita sehingga kita bisa merawat. Ini adalah gambar-gambar tadi sudah Ibu kasih lihat juga di yang awal tadi. Kemudian terima kasih. Iya, silakan duduk. Nanti sebentar hasil itu kumpul ke Ibu ya. Belum ada yang menyanyi, siapa yang menyanyi? Nah, kalian punya tugas adalah ini PR ya, membuat satu poster. Perhatikan di sini dulu. Kenapa itu kan sudah? Tugas rumah adalah membuat poster. Tahu poster? Tidak. Contohnya poster kayak seperti ini di gambar. Jadi posternya itu di dalamnya kalian pilih salah satu indera menurut kalian mudah untuk dibuat ya. Poster, buat poster.
contoh. Sinar pilih poster mau buat merawat mata. Jadi perhatikan di sini dulu Baby dan apa nih ya? Jadi contoh Sinar pilih indera mata. Jadi poster itu Sinar cari gambar mata, ya gambar mata. Gambar mata. Ini terlalu cepat slide-nya. Nah, Sinar cari gambar mata. Di situ Sinar tulis, ini contoh, ini tugas ini untuk pribadi, bukan kelompok lagi ya. Sinar tulis cara merawat mata selain yang Ibu Guru sudah sebut-sebutkan tadi. Iya. Satu, merawat mata itu harus begini. Kedua, ketiga dan sebagainya. Iya. Kemudian yang lain juga pilih indera yang lain. Satu indera mata. Iya. Yang penting jawabannya tidak sama. Indra boleh sama, tapi jawabannya tidak boleh contek. Maksudnya sama persis. Iya. Bisa tugas ini? Bisa? Bisa. Baik, kalau bisa terima kasih. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita di hari ini tentang indera, fungsinya, serta bagaimana merawat. Nia, duduk dulu. Serta bagaimana kita bisa merawat indera itu dengan baik dan mensyukuri itu. Terima kasih anak-anak. Dan mari satu orang berdoa untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 3. Nia. Berdoa bukan pakai tertawa ya, Tri. Ya. Ingat selalu doa itu awalnya harus kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Agama dan keyakinan kita masing-masing boleh seperti itu. Silakan. Amin. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk hari ini. Belum boleh pergi, belum bicara, belum ada salam dan belum ada perintah untuk keluar ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tugasnya di kumpul ya. Terima kasih. Selamat sore. Istirahat dulu. Ya, kelompok 2 kumpul, kelompok 1 dan 3. Kasih. Sudah. Kumpul di grup punya